Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusigarti dengan NIM 18041111000099 dari Prodi Sistem Informasi. Saya merupakan anggota KKNT UTM 2021 kelompok 7 di Desa Kaplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan memaparkan materi sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair dari urin kelinci. Bahaya menggunakan pupuk kimia, yaitu yang pertama tanah mengeras atau tanah rusak, yang kedua yaitu pencemaran air, yang ketiga yaitu menghambat penyerapan zat hara oleh akar, dan yang keempat yaitu gangguan kesehatan seperti gangguan reproduksi, gangguan kehamilan, gangguan Parkinson, dan kanker. Dan yang kelima yaitu membunuh organisme dan mikroorganisme tanah. Solusi apabila petani di Indonesia terpaksa menggunakan pupuk kimia, yaitu antara lain mencuci sayur dan buah menggunakan larutan baking soda hingga bersih. Dan yang kedua yaitu menggunakan pelindung diri seperti masker dan sarung tangan saat menggunakan pestisida. Hindari kontak langsung dengan pestisida atau pupuk anorganik. Adakah solusi lain? Solusi lain selain menggunakan pupuk kimia yaitu menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair sendiri adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair atau dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa makanan, sisa tanaman maupun kotoran hewan. Macam-macam POC. Yang pertama yaitu ada POC dari nasi basi, yang kedua yaitu POC dari sisa sayur-sayuran, yang ketiga yaitu POC dari kulit buah seperti kulit buah kakao, kulit pisang, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu POC dari kotoran hewan seperti kotoran hewan kambing, sapi, dan lain-lain. Manfaat POC. Berikut adalah manfaat POC. Yang pertama yaitu kandungan unsur hara makro dan mikro yang lengkap, memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi gembur. Yang ketiga yaitu mempunyai daya simpan air yang tinggi, dan yang keempat yaitu tahan terhadap penyakit. Cara pembuatan pupuk organik cair dari urin kelinci. Tahapan pembuatan. Pertama yaitu kita kumpulkan bahan, kedua yaitu pembuatan alat fermentasi, ketiga yaitu peracikan bahan, yang keempat yaitu fermentasi minimal 1 minggu, yang kelima yaitu pengujian POC. Pertama, pengumpulan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu kita kumpulkan yaitu urin kelinci, E4, gula cair sebanyak setengah plastik ukuran setengah kilogram, air, kemudian 2 botol bekas atau jerigen, selang ukur sepanjang 1 meter, gunting, lem, sini saya menggunakan lem G, dan kapas, paku, lilin, dan korek api. Kedua yaitu pembuatan alat fermentasi. Yang diperlukan dalam pembuatan alat fermentasi antara lain yaitu 2 botol bekas atau jerigen, lem G, gunting, selang ukur sepanjang 1 meter, paku, lilin, kapas, dan korek api. Tahapan pertama dalam pembuatan alat fermentasi yaitu melubangi tutup botol. Kita lubangi tutup botol dengan menggunakan gunting atau paku yang sudah dipanaskan, kurang lebih hingga membentuk lubangan sebesar ukuran lubang selang, seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu merekatkan selang ke tutup botol. Rekatkan selang dengan tutup botol. Di sini saya menggunakan lem G dan kapas untuk merekatkannya. Kurang lebih hasilnya akan tampil seperti gambar berikut. Nah, apabila kita sudah membuat alat fermentasi, ini adalah contoh tampilan alat fermentasi dari botol bekas. Kemudian ini adalah contoh tampilan alat fermentasi dari jerigen. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu peracikan bahan. Bahan yang perlu diracik antara lain yaitu urin kelinci, gula cair atau molase, dan E4. Tabel takaran. Apabila kita menggunakan urin kelinci sebanyak 1,5 liter, maka kita menggunakan 15 ml E4 dan 100 ml gula cair. Namun apabila kita menggunakan 5 liter urin kelinci, maka kita menggunakan 80 ml E4 atau setara dengan 8 tutup botol E4 dan menggunakan 500 ml gula cair.
Tahap peracikan bahan. Tahapan pertama dalam peracikan bahan yaitu siapkan urin kelinci dalam botol. Yang kedua yaitu campurkan gula cair atau molase. Yang ketiga yaitu campurkan E4 sesuai takaran. Yang keempat yaitu kocok hingga rata lalu masukkan selang ke botol yang berisi air bersih. Yang kelima yaitu diamkan selama minimal 7 hari, apabila lebih dari 7 hari maka lebih baik. Yang keenam yaitu siap pakai atau pengujian. Nah, apabila pupuk organik cair yang telah kita fermentasi lolos dari pengujian, maka berikut adalah penjelasan aturan pemakaiannya. Pemakaian umumnya dilakukan dengan penyemprotan pada bagian tanaman, terutama daun. Daun yang disemprot sebaiknya di bagian bawah karena terdapat stomata yang menyerap langsung pupuk cair urin kelincinya. Pastikan pula penyemprotan tidak berlangsung saat hujan. Nah, pengaplikasian POC dapat diberikan dengan perbandingan 10 liter air dengan 0,5 liter urin kelinci. Kemudian diaduk lalu dikocok lalu disemprotkan pada tanaman. Untuk hasil yang lebih maksimal, dilakukan pemupukan dengan cara dikocor setiap 2 minggu sekali. Tanaman yang cocok diberi POC antara lain yaitu tanaman sayur seperti terong, cabai, sawi, mentimun, kacang panjang, tomat, dan bawang, dan lain-lain. Kemudian ada tanaman hias, jagung, padi, dan tanaman hidroponik. Manfaat lain dari POC yaitu meningkatkan pembentukan bunga dan bakal daun sebagai alternatif dari mahalnya berbagai pupuk kimia. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, cegah manu cuaca dan serangan patogen penyebab penyakit. Dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pembentukan klorofil daun sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara. Dan yang terakhir yaitu merangsang pertumbuhan cabang produksi. Sekian pemaparan materi sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair dari urin kelinci. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.